silaturahmi kayak gini cuman rupiah gratis. Ya kan orang-orang kan taunya di luar kayak gitu. Makanya yang nuduh saya kan sekarang ya Allah itu membuka sendiri lah. Siapa yang tukang nyinyir, tukang fitnah kan sudah tahu sendiri ya kan. Sudah kebukti sendiri, nggak perlu kita itu keluar-keluar. Itu tukang fitnah. Sekarang sudah terbukti ya. Sudah minta maaf sendiri. Oh aku tukang nyinyir gitu kan. Aku cuma fitnah doang kan sekarang sudah minta maaf kan. Sudah terbukti kan. Nggak perlu kita itu kalau dihina orang itu, orang itu seperti itu. Nggak perlu. Ketika kita terlalu banyak ngomong, itu nanti malah akan menutup terlalu kita itu banyak menerangkan, itu hanya akan menutup nur. Orang hidup itu jangan terlalu banyak bergerak, jangan terlalu banyak menuhankan diri kita. Boleh kita itu memberikan penerangan tapi secukupnya saja. Tapi ketika kita berhadapan dengan orang yang bodoh, ketika kita berhadapan dengan orang yang dolim, kita punya Allah. Sudah terbukti kan? Tidak perlu membuktikan apa-apa. Sudah terbukti, Allah sudah membukanya sendiri kok. Kalau sebenarnya hanya tukang fitnah saja, hanya tukang bikin opini saja, bikin fitnah saja. Ngoten nggih. Jadi untuk panjenengan semuanya, satu hal yang menjadi tirakat saya yang paling utama itu, tirakat yang paling kuat yaitu tidak melakukan maksiat. Dan ketika salah satu tanda-tandanya orang beriman itu hatinya selalu tenang. Sesuatu hal yang tenang menandakan ilmu yang dalam. Sampai lihat sungai itu, kalau dalam dia akan tenang, nggak akan gampang gubuan. Orang nggak akan gubuan karena dia sudah tahu bagaimana hidupnya. Makanya ilmu itu dinamakan dengan nur cahyo, yaitu nurnya kehidupan. Kalau orang itu sudah tahu bahwa dia hidup itu untuk menjalani apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah berikan, maka ketika ada orang yang bicara ini itu, tenang-tenang saja. Loh, saya itu sudah dituduh nipu dari hampir 1 tahun yang lalu, ya kan, 7 bulan yang lalu. Sekarang apa yang terjadi dengan saya? Biasa-biasa, bahkan saya siap kok. Kalau semuanya saya di penjara, saya siap. Di apapun saya siap. Cuma nggak terjadi apa-apa sama saya. Karena memang saya tidak melakukan apa-apa. Orang datang ya cuma saya doakan, gitu aja. Nggak ada masalah Pak. Coba kalau orang semuanya dikatakan begini sudah bingung. Kenapa? Karena nggak tahu tentang ilmunya. Kalau orang sudah tahu tujuan hidupnya, maka hidupnya akan tenang. Kalau sampai sudah tahu jalan ke Blitar sana, mau orang bicara seperti apapun, katanya di jalan ada buayanya, di jalan dibilang nggak ada jembatannya, sampai tenang-tenang aja kan? Karena sampai sudah tahu tujuannya. Yang repot itu kalau belum tahu, baru diomong begini, wes kayak sungai itu kalau dangkal itu kena batu, wes kupiak-kupiak, wes kuah, wes ngoten nggih. Yang pertama hidup itu harus senang dengan apa yang Allah berikan, senang dengan apa yang Allah perintahkan, dan senang ketika tidak melakukan maksiat. Maka insya Allah hidup jenengan nanti bahkan akan senang terhadap sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Bahkan panjenengan akan senang dengan sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Ini nanti akhirnya. Bahkan akan senang terhadap orang yang tidak senang kepada kamu. Makanya dulu tadi saya di jalan ketemu sama orang yang nyirin saya. Saya datengin, saya samperin, saya cium tangannya. Padahal semuanya di bawah saya. Ini muncul sombongnya ya. Alhamdulillah min dzalik. Padahal semuanya di bawah saya. Mulai dari apain semuanya di bawah saya. Cuman ketika hati kita dipenuhi dengan cinta, maka nggak akan ada kebencian di dalam diri kita. Ketika panjenengan pengen menjadi seseorang yang luar biasa, maka harus mau melakukan sesuatu hal yang luar biasa. Baik kepada orang yang baik sama kita itu biasa. Tapi baik kepada orang yang nggak baik sama kita, ini loh baru yang namanya luar biasa. Sampean senang terhadap suatu hal yang menyenangkan, biasa. Tapi ketika sampean bisa senang dengan sesuatu hal yang tidak menyenangkan, itu baru yang namanya luar biasa. Sampean kalau bisa dimarahin istri kok bisa tenang, sampean kok bisa tetap senang, sampean kok tetap bisa mendekat, kayak bapak saya ini, itu baru namanya luar biasa.
tahu namanya nanti dapat sesuatu hal yang luar biasa. Makanya salah satu cara untuk menjadi wali itu bagaimana? Punya istri yang cerewet. Itu ada loh ini. Oh, itu ada. Loh, saya itu sudah hampir dari mulai Lampung, saya tuh ngubek-ngubek Lampung sampai dari Lampung saya jalan kaki ke Jawa Timur ini, ngelewatin namanya Banten, lewatin Jakarta, Jawa Tengah, saya ke Gunung Tidar 3 bulan. Saya dulu di makomnya Syekh Jumadil Kubro, tapi tahun 2003 itu masih seperti belum semewah sekarang. Itu kebanyakan kiai-kiai yang keramat-keramat itu istrinya cerewet-cerewet. Istrinya cerewet-cerewet. Jadi kalian pahami kata-kata saya. Sengsara itu membawa berkah. Jadi jangan kamu pikir kalau kamu sengsara atau ada anak kecil yang sakit-sakitan, orangnya itu menderita, itu sesuatu hal yang sia-sia. Tidak. Itu semuanya membawa barokah. Makanya ketika panjenengan ingin mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa, maka harus mau melakukan sesuatu hal yang luar biasa. Kalau kamu orang biasa-biasa saja, jangan mengharapkan sesuatu yang luar biasa, jangan. Kalau kamu cuma jadi orang yang amatiran, kalau kamu cuma jadi orang yang baperan, kamu cuma jadi orang yang gampang terombang-ambing oleh keadaan, jangan mengharap-harapkan dengan akan jadi orang yang luar biasa. Kamu kelakuanmu cuma biasa-biasa aja. Orang yang amatiran itu apa sih? Orang yang gampang kedikte keadaan. Biasanya ngomongnya begini, saya akan baik sama orang yang baik sama saya, dan saya pun juga nggak akan baik sama orang yang nggak baik sama saya. Orang seperti ini orang amatiran, orang yang kedikte sama keadaan seperti ini, hidupnya nggak akan tenang. Cuman senangnya kalau dipuji orang, dibully orang sudah bingung, baperan. Dikatain tetangganya begini sudah bingung. Ya, padahal setiap apapun yang diberikan Allah itu yang terbaik untuk diri kita. Contoh ya, kita di rumah dikatakan sama tetangga, orang kok nggak punya apa-apa, orang kok nggak bisa apa-apa. Itu kalau orang baperan sudah bawa golok bunuh tetangganya. Tapi kalau orang nggak baperan, saya buktikan siapa saya tunjukkan kualitas saya. Saya kerja tambah semangat. Loh, ini kan berarti nikmat yang diberikan Allah kepada kita supaya kita itu bisa lebih semangat di dalam bekerja. Akhirnya hidup kita mulia. Lah kalau orang begini, orang baperan begini, sudah sama Allah itu diberikan sebuah hikmah. Ini loh, makanya belajar ilmu hikmah itu banyak yang salah kaprah. Dianggap orang belajar ilmu hikmah itu mencari kesaktian, karena yang dilihat cuma tontonan, tapi nggak pernah bisa mengambil hikmah dari setiap tontonan yang saya berikan. Saya itu setiap memberikan sebuah tontonan, sebuah hiburan, pasti ada tuntunannya. Yang dilihat cuma jeleknya aja sih. Gus Samsudin mental-mentalan, Gus Samsudin sakti, padahal saya dimarahin istri ya bingung. Saya memberikan tuntunan sebuah hiburan itu untuk apa? Biar asik dilihat, ada tuntunannya begitu. Belajar ilmu hikmah itu kuncinya supaya menumbuhkan kesadaran. Ilmu hikmah itu untuk belajar kesadaran, untuk kefutuh, untuk bisa wusul kepada Allah, bukan untuk mencari kesaktian. Makanya sering saya katakan kesaktianmu adalah kesabaranmu, gitu loh. Kesabaranmu. Dan panjenengan kalau bisa tenang, kunci orang hidup itu tenang. Kalau bisa tenang, hidup sampean itu nyaman. Karena apa? Setiap sengsara itu membawa berkah. Yang penting ketika sengsara itu jangan terlalu bingung. Dinikmati aja, dijalani aja prosesnya. Saya itu sengsara nggak sehari 2 hari kok, nggak setahun 2 tahun kok. Orang-orang kan melihat saya ini sekarang ini hanya hasilnya saja gitu loh, tapi nggak tahu prosesnya. Jadi kalau semuanya orang berjalan itu tahunya saya sudah di Jakarta, tapi proses perjalanan saya yang jalan kaki semuanya sebelum sampai, kelaparan, kehausan, banyak pelajaran di jalan itu nggak tahu. Ya tahu-tahunya saya sudah di Jakarta aja kayak gitu. Karena yang dilihat hanya hasil. Tapi orang itu nggak ada yang tahu proses kita. Prosesnya bagaimana orang itu nggak tahu.